الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه على دينه إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر من حضر ليعبد الله ويدخل في ذمة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، أي لا يعتدي أحد على أهل صلاة الفجر، فإنهم في حفظ الله وفي رعاية الله وفي نصرة الله سبحانه وتعالى. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin wa ba'du. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, Syekh menyampaikan atau membuka ceramahnya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan membacakan khutbatul hajah serta bersolawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mulai dengan, wahai orang-orang yang hadir di sini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengerjakan sholat subuh, maka berkaitan dengan sholat subuh, terdapat satu keutamaan, yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, fahuwa fi dhimmatillah, maka dia dalam jaminan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah dia ganggu orang yang berada dalam jaminan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini menunjukkan larangan menyakiti dan mengganggu orang yang ada dalam jaminan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pembelaan kepada siapa saja yang mengerjakan salat subuh berjamaah dan ada orang yang coba-coba mengganggu dan menyakitinya. Inna ma fi hadhihi al-hayati ad-dunya min la'ibin wa lahwin ومشاغل تجعل الإنسان حتى المؤمن يحصل له من الغفلة ومن النسيان ما يحتاج معه إلى التذكير والتنبيه والوعظ. قال الله عز وجل: فذكر إن نفعت الذكرى، أي لعظم ما يحصل للناس من مشغلة في هذه الدنيا احتاجوا إلى التذكير والتنبيه حتى لا يغرقوا في تلك الملاهي والمشاغل. Ketika kita hidup di dunia ini, kita hidup dipenuhi dengan berbagai macam kesibukan,
hal-hal yang memforsir tenaga dan hal-hal yang memforsir pikiran. Oleh karena itu maka kemudian kita sering lalai, kita sering lupa. Disebabkan karena hal ini maka kita manusia memerlukan adanya orang yang mengingatkan kita agar kita tidak terlalu sibuk dengan hal-hal yang melalaikan. Fadzakir in nafa'ati dzikra. Berilah peringatan, sungguh peringatan dan nasihat itu satu hal yang bermanfaat. وهكذا كان رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتعاهد أصحابه بالوعظ والتذكير كما جاء في الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يعظ أصحابه كل خميس فقالوا يا أبا عبد الرحمن لو أنك زدتنا في التذكير يوما فقال والله لا أزيدكم لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاهدنا بالوعظ كل خميس وما كان يزيد كراهة السآمة والملل علينا فينبغي لك أيها المؤمن ويا أيتها المؤمنة أن تحرص على إيقاظ قلبك بسماع المواعظ بين الفترة والأخرى. Dan demikianlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau meluangkan waktu untuk memberikan nasihat, memberikan peringatan kepada para sahabatnya. Sebagaimana dalam sebuah riwayat, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau sahabat Ibnu Mas'ud ini memiliki kebiasaan memberikan nasihat, ceramah yang menyentuh seminggu sekali, sepekan sekali, yaitu setiap hari Kamis. Maka satu ketika murid-murid Ibnu Mas'ud berkata kepada gurunya, ya Aba Abdurrahman, wahai Abdurrahman, wahai Ibnu Mas'ud, tolong berikan tambahan waktu, berilah kami nasihat yang lebih dari sekedar seminggu sekali. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, saya tidak akan memberikan tambahan waktu pada kalian. Dan demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hidup, beliau memberikan nasihat-nasihat yang menyentuh hati sepekan sekali, dan beliau tidak mau lebih dari itu karena khawatir bosan dan jemu. Maka kita sebagai seorang muslim memiliki kewajiban untuk membangunkan dan menyadarkan diri dan hati kita masing-masing dengan menyimak, mendengarkan berbagai nasihat-nasihat yang menyentuh hati. وفي هذه الدقائق اليسيرات نتذاكر فيما بيننا أمرا عظيما جعله الله عز وجل نهاية لفترة الامتحان والفتنة والاختبار في هذه الدار، دار الحياة الدنيا، وهو الموت وخروج الروح من هذا الجسد. Kaum muslimin sekalian, di beberapa menit ini kita akan
membahas akan memberikan nasihat berkaitan dengan masalah kematian yang dia merupakan akhir dari ujian yang ada di kehidupan ini, yaitu kehidupan dunia. Wa ahsanu ma udhakkirukum bihi fi hadha al-amr al-kabir al-'azim alladhi bihi wa bihudurihi تنتهي فترة اختبارك في هذه الدنيا وتقبل بالموت على المرحلة القادمة وعلى العمر الجديد الذي فيه حساب ولا عمل كما أنك اليوم عمل ولا حساب. Dan nasihat yang terbaik yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini adalah nasihat tentang masalah kematian, yang dengan datangnya kematian tersebut maka akan datang satu waktu di mana di sana ada perhitungan amal dan sudah tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Sebagaimana ketika kita selama hidup di dunia ini maka terbuka lebar di depan kita kesempatan untuk beramal soleh dan belum akan ada perhitungan tentang amal yang kita lakukan. Ahsanu ma natadhakkaru bihi wa natadhakaru fima bainana maw'izatan 'azimah min Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam وعظ بها أصحابه. وقد روى الإمام أحمد في مسنده والنسائي في سننه بإسناد صحيح صححه جماعة من أئمة الحديث والسنة وصححه الحافظ ابن حجر والألباني ومقبل الوادعي وغيرهم من العلماء عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ندفن رجلا من الأنصار ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جالس بيننا وفي يده عصا ينكث بها الأرض ثم رفع رأسه إلى السماء وخفض رأسه إلى الأرض مرتين أو ثلاثا ثم شرع يخبر بما يحصل بعد الموت خبرا دقيقا أصغي له سمع قلبك قبل سمع أذنيك واستحضر عظم هذا الأمر العظيم الذي ستقبل عليه أيها المسلم وأيتها المسلمة. Nasihat yang paling bagus berkaitan dengan masalah nasihat kematian adalah satu nasihat penting yang diberikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis panjang yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Nasa'i dengan sanad yang sahih, yang hadis ini disahihkan oleh banyak para ulama hadis, di antaranya adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Albani dan Muqbil Al-Wadi'i dari sahabat Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu. Satu ketika Nabi bersama para sahabat dalam prosesi pemakaman salah seorang sahabat Ansor. Ketika itu sambil menunggu datangnya jenazah, para sahabat kumpul di dekat Nabi dan di tangan Nabi ada tongkat dari kayu yang beliau gunakan untuk menusuk-nusuk ke tanah. Dan ketika itu Nabi mengangkat pandangannya memandang ke arah langit
dan menundukkannya sebanyak kurang lebih 3 kali. Kemudian Nabi akan menceritakan cerita detail tentang perjalanan arwah seorang yang meninggal dunia. Maka sebelum kita bacakan atau kita bahas hadis tersebut, maka marilah kita simak, marilah kita perhatikan dengan hati kita sebelum kita perhatikan dengan telinga kita. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innal 'abda idza kana fi idbar min ad-dunya ay intihā wa iqbal min al-akhirah ay sayabda fi amri al-akhirati wa intaha min zamanihi fi ad-dunya ja'athu al-malā'ikatu حتى تجلس عنده مد بصره ثم يأتيه ملك الموت. هذا في العبد المؤمن، يأتيه ملك الموت وفي يده كفن من الجنة، وما أحسن كفن الجنة، وحنوط أي طيب من طيب الجنة حتى يقعد عند رأسه ليقبض روحه. Kemudian Nabi menceritakan perjalanan arwah, dan beliau mulai dengan cerita tentang perjalanan arwah orang yang beriman. Maka ketika ada seorang yang beriman yang ajalnya telah tiba, maka ketika dunia akan dia tinggalkan dan akhirat akan dia jumpai, maka datanglah malaikat pengiring. Yang malaikat pengiring malaikat kematian ini akan datang, dan dia akan dalam jumlah yang sangat banyak, yang mereka duduk sejauh mata memandang. Demikian banyak jumlah mereka. Setelah malaikat pengiring ini telah datang, baru datanglah malaikat yang akan bertindak sebagai eksekutor, yang akan bertindak untuk mencabut nyawa hamba ini. Dia datang dengan membawa kain kafan dari surga, dan betapa indahnya jika arwah kita dibungkus dengan kain kafan dari surga. Demikian juga dia akan datang dengan membawa hanut. Dia akan datang dengan membawa wewangian yang merupakan diambilkan dari wewangian surga, sampai akhirnya malaikat eksekutor ini akan duduk di dekat kepala orang yang hendak dia cabut nyawanya. Hatta yaq'uda 'inda ra'sihi fayaqul ayyatuha ar-ruh at-tayyibah اخرجي إلى رحمة من ربك ورضوان، فتخرج بهذا النداء خروجا يسيرا. قال صلى الله عليه وسلم فتسيل كما تسيل القطرة من الماء من في السقاء، يعني تسيل كما تسيل آخر القطرات في الكوب أو في الكأس إذا ما سكبتها، تسيل سيلانا لطيفا خفيفا وسريعا، لأنها ستخرج إلى شيء تريده وأمر عظيم كانت في الدنيا مؤمنة به عاملة لتحصيله راجية من الله أن يحصل لها خائفة أن يفوتها، وها هي تبشر به فتخرج خروجا لطيفا فلا يدعها طرفة عين حتى يضعها في ذلك الكفن، يضع الروح في ذلك الكفن الذي هو من الجنة، وفي ذلك الحنوط والطيب الذي هو من الجنة، فلا تبقى طرفة عين فيصعد بها إلى السماء.
Maka setelah malaikat eksekutor itu ada di dekat kepala orang yang hendak meninggal dunia, maka dia berkata kepada orang tersebut, wahai jiwa yang baik, keluarlah engkau menuju rahmat dan ridha Tuhanmu. Maka keluarlah arwah atau nyawa seorang mukmin dengan mudah disebabkan panggilan dari sang malaikat ini. Dan demikian mudahnya keluarnya nyawa orang yang beriman, Nabi gambarkan bagaikan jalannya air ketika dimiringkan dan dituangkan. Semisal ada satu gelas berisi air, kemudian kita iringkan agar airnya keluar, maka air tersebut mengalir dengan lancar tanpa kesulitan, mengalir dengan nyaman tanpa penderitaan. Maka setelah nyawa orang yang beriman ini keluar, maka begitu keluar maka langsung arwahnya akan diterima, akan kemudian diletakkan di kain kafan yang berasal dari surga, yang kemudian juga diberi kain kafan tersebut diberi wewangian yang juga berasal dari surga. Setelah diletakkan di kain kafan ini, maka arwah orang yang beriman akan dibawa ke langit untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. فلما أن يضعها في الكفن ملك الموت يحصل أمر عظيم ويحصل شيء كبير. قال صلى الله عليه وسلم فيصلي عليها كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء، ملائكة السماء والملائكة التي بين الأرض والسماء تصلي على هذه الروح المؤمنة الموحدة الطيبة عندما تخرج وتسيل في ذاك الكفن الذي هو من الجنة. فهنيئا لكل من عقيدته صحيحة ولكل موحد مؤمن بالله ورسوله صادق في إيمانه مع العمل، هنيئا له، فستدعو له ملائكة السماء والملائكة التي بين الأرض والسماء. Maka setelah orang-orang yang beriman ini ada di kafan yang berasal dari surga, yang diberi wangian dari surga, maka akan terjadi satu hal yang sangat luar biasa, yaitu ketika kafan ini dibawa ke langit, maka semua malaikat yang ada posisinya di antara bumi dan langit mendoakannya. Demikian juga semua malaikat di langit bergemuruh mendoakannya. Maka sungguh satu hal yang sangat membahagiakan bagi seorang yang memiliki akidah yang benar, bagi seorang muslim yang benar-benar beriman, yang imannya tidak adalah di hati dan dia buktikan dengan anggota badannya. Maka untuknya doa para malaikat, gemuruh doa para malaikat yang ada di antara langit dan bumi, dan gemuruh doa para malaikat yang ada di langit sana. ثم يصعد بها إلى السماء فلا يبقى ملك إلا ويرجو أن تمر به تلك الروح حتى يصل بها إلى السماء الدنيا، فتقول الملائكة ما هذه الريح الطيبة وما هذه النفس الطيبة، فيستأذن لها فيفتح لها أبواب السماء ويصعد بها حتى يوصل بها إلى السماء السابعة، والملائكة تقول ما سمعتم
ما هذه الريح الطيبة وما هذه النفس الطيبة، تقول الملائكة إنها روح فلان ابن فلان، يدعونه بأحسن الأسماء التي كان يحب أن ينادى بها في الدنيا، جعلنا الله وإياكم منهم. Manakala nyawa orang yang beriman ini atau roh orang yang beriman ini dibawa menuju ke langit, maka setiap malaikat berharap agar nyawa tersebut melalui dirinya, lewat di dekatnya, sampai akhirnya nyawa orang ini atau arwah orang ini sampai ke langit dunia. Maka malaikat penjaga langit dunia kemudian bertanya kepada malaikat yang membawanya, apa ini bau yang demikian harum, dan siapa ini, siapa nyawa orang ini, siapakah dia? Maka akan dijawab, dia adalah Fulan bin Fulan, dengan nama terbaik yang paling dia sukai untuk dipanggil ketika dia hidup di dunia. Dan dibukakanlah itu langit untuk arwah ini. فلما أن تصل إلى السماء السابعة يأمر الله سبحانه وتعالى بإعادة هذه الروح إلى الجسد، لأن الله عز وجل وعد أننا نحيا في فوق هذه الأرض وندفن فيها، فتنزل هذه الروح إنزالا حتى توضع في جسد صاحبها، ويكون قد وصل به إلى القبر ودفن، فتدخل الروح في أثناء ذلك وقد دفن وقضي من دفنها، فيقوم صاحبها لحياة أخرى غير حياتنا الدنيا، حياة تختلف عن حياة الدنيا، هي حياة البرزخ، والبرزخ يعني حياة القبر. فإن الميت يسمعه الله عز وجل حينئذ قرع نعال الناس فقط وهم عنه مدبرون، لا يسمع كلامهم ولا يدري بحديثهم، ولكن الله يسمعه من الدنيا صوت النعال لأصحابه وهم ذاهبون عنه، لينبه إلى أنه قد انتهت الحياة الدنيا فاستعد للحياة الآخرة. Maka setelah arwah orang yang beriman tadi sampai ke langit dunia, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar arwah orang yang beriman dikembalikan ke badannya, karena memang telah Allah janjikan bahwasanya manusia hidup di atas bumi ini dan dimakamkan di dalam bumi dan nanti akan dibangkitkan kembali dari bumi. Maka akhirnya kembalilah arwah tersebut ke jasad yang telah dimakamkan dan telah selesai dikuburkan, dan dia pun mengalami satu kehidupan baru, kehidupan yang berbeda dengan kehidupan yang ada ketika kita di dunia. Dan pada saat itu Allah berikan kesempatan bagi arwah ini untuk mendengar suara sandal orang-orang yang mengantarkannya, hanya suara sandal saja, namun dan mayit tidaklah mendengar pembicaraan dan perkataan orang-orang yang mengantarkannya, hanya suaranya saja, suara sandal saja yang Allah izinkan untuk didengar oleh mayit. فيأتيه
قد استيقظ لحياة جديدة في قبره، فيأتي قال صلى الله عليه وسلم فيأتيه ملكان شديدا الانتهار فينتهرانه، يعني شديدا التنبيه في عبارتهم وفي كلامهم، فيهم شدة، فينتهرانه ويجلسان، يأمرانه بالجلوس بقوة وشدة ونهر، فيسألانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ربي الله، لأنه في الدنيا كان مؤمنا ظاهرا وباطنا بالله فلا ينسى الجواب ولا يذهل ولا يخاف مع شدة المنظر وعظم الانتهار، فيقول ربي الله، فيقول له الملك الآخر ما دينك؟ فيقول ديني الإسلام، ثم يقال له من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فينادي مناد من السماء، فينادي الله عز وجل من فوق السماء أن صدق عبدي، أي لقد صدق عبدي، فيعطيه 3 أشياء: فألبسوه من الجنة، وأفرشوه فرشا من الجنة، وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من طيبها ومن ريحها إلى يوم القيامة. Lalu setelah arwah tadi dikembalikan ke badan, maka datanglah 2 malaikat, yang malaikat ini bentaannya sangatlah hebat. Jadi ketika dia membentak, maka akan bisa menghilangkan semua ingatan dan memori. Maka dia akan bentak arwah orang yang beriman ini, dan dia perintahkan untuk duduk. Kemudian salah satu dari mereka akan menanyai arwah orang yang beriman ini dengan menanyakan, man rabbuka, siapakah Rabbmu, siapakah Tuhan? Maka meskipun ini adalah suara yang demikian menakutkan dan menghilangkan ingatan, karena orang ini adalah orang yang beriman ketika di dunia, dan imannya adalah iman yang lahir dan batin, maka meskipun keadaannya demikian mencekamkan dan menakutkan, dia tetap bisa menjawab dengan jawaban yang tepat. Dia katakan, Tuhanku, sesembahanku adalah Allah. Kemudian malaikat yang lain bertanya kepada orang ini tentang apakah agamamu, dan dia pun bisa menjawab dengan baik dengan mengatakan, agamaku adalah Islam. Kemudian dia ditanya, apa pendapatmu tentang orang yang diutus di tengah-tengahmu? Maka dia katakan, dia adalah Muhammad yang merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala untuk kami, dan kami pun mengimaninya. Maka setelah menjawab 3 pertanyaan ini dengan baik dan benar, maka Allah pun berfirman dari atas langit sana. Allah katakan bahasanya, an sadaqa abdi, sungguh benar jawaban yang disampaikan oleh hambaku. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan 3 hal kepada si mayit. Allah kemudian berikan kepadanya pakaian yang diambilkan dari surga, dan Allah berikan kepadanya hamparan dan alas
hamparan untuk duduk atau alas untuk duduk yang juga berasal dari surga, dan Allah akan bukakan satu pintu yang pintu tersebut tersambung ke surga. Lalu datanglah angin sehingga dia pun bisa merasakan bau harum angin surga, dan demikianlah yang dia rasakan dan dia nikmati sampai terjadinya kiamat. ثم أخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه يدخل عليه أمر آخر عظيم وعجيب. قال صلى الله عليه وسلم: فيأتيه رجل حسن الوجه طيب الريح فيقول له: هذا الميت الذي أرجعت له روحه من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالخير وريحك الذي يأتي بالخير ويبشر بالخير. أتدرون من هذا الذي يأتيك في قبرك؟ قال صلى الله عليه وسلم: فيقول: أنا عملك الصالح، فوالله ما علمتك إلا سريعا في رضا الله عز وجل. وهكذا ينبغي لك أيها المؤمن وأيتها المؤمنة أن تكون سريعا في الاستجابة لله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقول هذا الرجل لما يوقن بالخير الذي سيأتيه: رب أقم الساعة كيما أرجع إلى أهلي ومالي، يعني في الجنة، لأنه علم أنه سيقبل على خير عظيم، فتمنى أن تختصر له مرحلة القبر اختصارا في زمن سريع لينال دخول الجنة ويستمتع بالنعيم العظيم. لا حرمنا الله عز وجل من ذلك. وفي أحاديث أخر فيقال له: نم كنومة العروس، فينام ويأتيه من باب الجنة من النعيم والريح الطيب ما يستمتع به حتى تقوم الساعة. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, setelah kejadian tadi maka Allah datangkan satu sosok ke dalam kubur orang ini, yang sosok tersebut wajahnya adalah wajah yang menarik, dan dia sosok ini membawa bau yang sangat harum. Maka mayit keheranan dengan adanya sosok ini dan bertanya padanya, siapakah engkau? Wajahmu adalah wajah orang yang membawa kebaikan. Maka dia pun mengatakan, sosok ini kemudian mengatakan, aku adalah amal solehmu di dunia, dan demi Allah, sungguh aku lihat dirimu adalah orang yang cepat dalam mengerjakan berbagai macam amal yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka demikianlah sifat orang yang beriman. Orang yang benar-benar beriman adalah orang yang bersegera untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak menunda-nunda. Maka pada saat itu sang mayit akhirnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbi aqimis sa'ah, ya Allah, cepatkanlah kiamat terjadi. Dia ingin tidak berlama-lama berada di alam barzakh, karena dia tahu jika kiamat terjadi dia akan masuk surga. Maka dia pun mengatakan, Rabbi aqimis sa'ah, ya Allah segerakanlah kiamat, kay arji'a ila ahli wa mali,
supaya aku bisa segera kembali kumpul dengan anak dan istriku di surga, dan kumpul dan bertemu dengan hartaku yang ada di surga. Maka demikianlah keadaan orang yang beriman. Dia menginginkan, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar masa waktunya di alam barzakh itu singkat-singkat saja dan jangan lama-lama, karena dia ingin segera masuk surga. Dalam riwayat yang lain diperintahkan kepadanya, kepada nyawa orang yang atau kepada mayit ini, kanaumil arus, silahkan engkau jika mau tidur, dan tidurlah sebagaimana tidurnya pengantin, di mana tidur itu adalah tidur yang terasa sangat-sangat singkat meskipun lama, karena dia rindu untuk segera kembali menjumpai keluarganya dan hartanya yang ada di surga. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan nasib dan keadaan kita sebagaimana yang Nabi ceritakan ini. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa amma al-'abdu al-fajiru wa fi riwayatin al-kafiru ta'tihi al-mala'ikatu fatajlisu 'indahu madda basarihi fayatihi malakul maut wa ma'ahu kafanun min an-nar وحنوط من النار، فلما أن يقعد عند رأس الميت روحه ترى الأمر الخطير العظيم البشع الذي ستخرج إليه، فتنتشر في جسمه وتهرب إلى أطرافه فينتزعها بقوة فتخرج حتى تقطع الأعصاب والعروق كما ينزع الحديد السفود وهو حديد له شراشر فيقطع العروق كما يسحب هذا الحديد الصوف إذا ما أدخل فيه، فلا يدعها طرفة عين حتى يضعها في هذا الكفن وذاك الحنوط الخبيث، ثم يصعد بها إلى السماء الدنيا، فلا يبقى جمع من الملائكة إلا قالوا ما هذه الريح الخبيثة وما هذه النفس الخبيثة، ويدعون الله ألا تمر من عندهم. فلما يصعد بها إلى السماء الدنيا وهي السماء الأولى ولها أبواب فلا تفتح، يستأذنون لها بالصعود فلا يؤذن لها لأن موضعها أسفل سافلين. قال تعالى: ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، أي لن يدخلوا الجنة هؤلاء الكافرون إلا إذا دخل الجمل الكبير وهو حي دخل في فتحة الإبرة وخرج منها، وهيهات هيهات فتلقى تلك الروح إلقاء حتى تسقط في الجسد وقد دفن وأدرج تحت باطن الأرض، فيستيقظ هذا الكافر أو الفاسق ليرى أمرا عظيما. Sedangkan sebaliknya, perjalanan arwah orang yang fajir, orang yang penuh dengan dosa, dalam riwayat yang lain orang yang kafir, maka datanglah rombongan malaikat pengantar yang dia duduk dalam jumlah, dan dia jumlahnya banyak sehingga terlihat sejauh mata memandang. Setelah itu datanglah malaikat eksekutor, malaikat yang bertugas langsung untuk mencabut nyawa orang ini, dan dia datang dengan membawa kain kafan yang berasal dari neraka dan wewangian yang juga berasal dari neraka.
Maka ketika orang kafir atau orang yang fajir, ahli maksiat ini mengetahui kedatangan malaikat yang akan mencabut nyawanya, maka arwahnya ketakutan. Maka arwah orang ini pun menyebar ke seluruh ujung badannya. Dia akan dia berupaya untuk lari dan sembunyi. Maka kemudian malaikat eksekutor tadi akan mencabut nyawa orang ini dengan keras dan dengan paksa, karena arwah ini tidak mau keluar pada dasarnya, maka akan dicabut secara paksa, yang ini menyebabkan putusnya urat dan semua saraf yang ada. Akhirnya begitu nyawa orang ini keluar, maka diletakkanlah di kain kafan yang telah disiapkan. Akhirnya kemudian atau sebelumnya, dan pencabutan nyawa orang kafir ini adalah pencabutan yang keras, sebagaimana Nabi gambarkan. Rasanya adalah sebagaimana ada besi yang dibengkokkan seperti ganjung, yang ini kemudian digunakan untuk menarik bulu wol yang basah. Maka kemudian ditariklah secara kuat. Ini tentu akan menyebabkan jebolnya bulu-bulu wol tadi. Maka demikianlah bagaimanakah malaikat ini menarik dan mencabut paksa nyawa orang yang kafir. Ini akan menyebabkan hancurnya dan putusnya semua urat dan semua saraf. Maka setelah diletakkan di kain kafan yang telah disiapkan, maka arwah orang ini mau dibawa menuju langit dunia. Maka tidak ada malaikat yang dilewati oleh kain kafan ini kecuali akan berkomentar, apa ini ruh yang demikian busuk ini, siapakah dia. Dan para malaikat pun pada berdoa kepada Allah agar jangan sampai nyawa orang ini lewat di depan mereka. Akhirnya arwah orang ini dibawa ke langit dunia, dan malaikat yang membawanya meminta izin untuk membawa nyawa orang ini, namun dia tidak diizinkan. Akhirnya nyawa orang kafir tadi dicampakkan dan dibuang dan dikembalikan ke jasadnya dengan cara dilempar. Tidak dikembalikan dengan cara baik-baik, namun dengan cara dilempar untuk kembali kepada jasadnya. Maka itulah kemudian Nabi SAW membacakan firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, tidaklah dibukakan untuknya pintu-pintu langit, dan mereka orang-orang kafir tidaklah akan masuk ke dalam surga sampai dijumpai ada unta yang besar yang masih hidup bisa masuk ke lubang jarum, dan tentu selamanya hal ini tidak akan pernah terjadi. Artinya mustahil orang kafir ini akan masuk surga, satu hal yang mustahil, sebagaimana mustahilnya unta besar kemudian melewati satu lubang jarum. Maka dia pun dilemparkan dan dikembalikan ke jasadnya yang telah dimakamkan di dalam bumi dan tanah. ثم إذا ما دخلت روحه في جسده في قبره سمع قرع أصحابه وهم عنه منذرون وقد انتهوا من دفنه، فيأتيه ملكان وهما منكر ونكير شديدا الانتهار، فينتهرانه ويجلسانه ويقولان له من ربك، فيقول ها لا أدري، شاك في الدنيا شاك في الآخرة. ثم يقال له ما دينك، فيقول لا أدري، يعني كالمذهول، لا أدري. ثم يقال له من هذا الرجل الذي بعث فيكم، فلا يذكر حتى اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم،
فيقول ها، فتقول الملائكة محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول ها لا أدري، ما أعرف، ما يعرفه لأنه لم يعرف اتباعه في الدنيا والقيام بدينه وتوحيده وسنته وحديثه ومنهجه، فأنساه الله عز وجل في قبره حتى جوابا عن طريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيضرب بمطرقة، أي مرزبة، أي مطرقة من حديد، فيضرب حتى يصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الجن والإنس، الحيوانات والحشرات والطيور والأشجار والجمادات والأنهار والبحار تسمع تلك الصرخة العظيمة. ثم يأتيه رجل قبيح المنظر، أو قبل هذا فينادي الله عز وجل من فوق 7 سماوات أن كذب عبدي، أي لقد كذب في الدنيا، فيعطيه عقوبتان عظيمتان: فأفرشوه من النار وألبسوه من النار، والثالثة وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها وريحها ما يعذب به في قبره إلى يوم القيامة. ثم يأتيه رجل قبيح الوجه سيء الريح، فيقول له هذا الفاسق أو المنافق والكافر، فيقول: من أنت؟ فوجهك الذي لا يأتي إلا بالشر، وريحك الذي لا يأتي إلا بالشر. فيقول له: أنا عملك الطالح، وقد كنت لا أعلمك إلا متأخرا في طاعة الله عز وجل. فيبقى هذا العبد مفتوحا عليه بابا من العذاب ومن الحر، حر النار وريح النار ولباس النار، والعياذ بالله من هذه الحال إلى يوم القيامة. فيا أيها المسلم ويا أيتها المسلمة، اختر لنفسك أي المقامين، واختر لنفسك ما شئت أنت أي الموضعين، والله يهدي من يشاء إلى سواء الصراط. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, maka setelah nyawa orang kafir ini dikembalikan ke badannya, maka Allah berikan kesempatan kepada mayit ini untuk mendengar suara sandal kawan-kawannya yang pulang mengantarkannya. Setelah itu datanglah 2 malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nakir, yang dia adalah malaikat yang sangat keras bentaannya, sangat menggelegar suaranya, dan akan menanyakan kepadanya 3 pertanyaan yang telah tadi kita bahas di depan. Siapakah Tuhanmu? Maka dia cuma mengatakan hah, yaitu dia tidak tahu dan tidak bisa menjawab, karena dia adalah orang yang ragu-ragu dalam iman ketika di dunia. Demikian juga dia adalah orang yang bingung di akhirat. Dan juga ditanyakan kepadanya, siapakah, apa agamamu? Dan dia cuma sekedar mengatakan hah. Demikian juga ditanyakan kepadanya, siapakah orang yang diutus di tengah-tengahmu? Maka dia pun tidak bisa menjawab, meskipun hanya sekedar menyebut nama Nabi kita Muhammad SAW. Maka ada malaikat yang mengingatkannya apakah dia Muhammad, maka komentar orang tersebut juga cuma hah,
saya tidak tahu. Hal ini disebabkan karena dia tidak mengimani Nabi kita Muhammad SAW, tidak mengikuti beliau dalam beribadah dan tidak mengikuti beliau dalam berislam, tidak meniti jalan beliau dalam beragama dan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu maka Allah pun berkomentar dari atas langit sana dan mengatakan an kadzaba abdi, bohong hambaku kalau dia tidak tahu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan 3 fasilitas untuk orang ini. Fasilitas berupa pakaian dari neraka, hamparan untuk duduk yang juga terbuat dari neraka, dan dibukakan satu pintu yang itu tersambung dengan neraka, sehingga dia mendapatkan bau neraka dan panasnya api neraka. Dan dipukullah orang ini dengan satu pukulan dengan menggunakan palu dari besi yang besar. Akhirnya dia pun berteriak kesakitan, dan teriakan orang ini didengar oleh segala sesuatu kecuali jin dan manusia. Maka hewan pun mendengar, cacing-cacing pun ikut merasakannya, merasakan pekak telinga karena teriakan orang ini. Bebatuan, pepohonan, dan benda-benda mati semuanya ikut mendengar, kecuali jin dan manusia saja yang tidak Allah beri kesempatan untuk mendengarnya. Lalu datanglah sesuatu sosok yang buruk wajahnya dan tidak sedap baunya. Maka mayit ini bertanya, siapakah engkau? Wajahmu adalah wajah orang yang tidak ada, wajah orang yang datang dengan membawa keburukan. Maka sosok tadi kemudian mengatakan, aku adalah amal burukmu, dan demi Allah tidaklah aku ketahui dirimu kecuali orang yang lambat dalam taat dan cepat dalam berbuat maksiat. Maka orang ini pun terus menerus dalam keadaannya, kesusahannya, dan berupa angin yang panas, bau yang tidak sedap, yang itu jadi siksaan bagi dirinya sampai kiamat terjadi. Maka waliyadzubillah min hadil hal, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita mengalami keadaan sebagaimana keadaan orang ini. Maka setelah kita menyimak penjelasan Nabi tentang perjalanan nyawa atau arwah orang yang beriman dan orang kafir, maka di hadapan kita 2 opsi dan 2 pilihan. Kita yang menentukannya. Kira-kira kita ingin mengalami perjalanan yang pertama ataukah perjalanan yang kedua? Pilihan ada di tangan Anda. Pilihan ada di tangan kita. Manakah bentuk perjalanan kematian yang ingin kita alami dan kita rasakan? فلنستيقظ أيها الإخوة والأخوات من الغفلة ولنعتبر بهذا الأمر العظيم ولنشمر عن ساعد الجد والاجتهاد في اتباع السنة والكتاب والاهتداء بهدي خير الناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Maka marilah kita bangunkan diri kita dari kelalaian. Marilah kita sing-singkan lengan baju kita untuk bersungguh-sungguh dan bersungguh-sungguh untuk meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beragama dengan mengikuti cara beragama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengamalkan apa yang Allah ajarkan dalam Al-Quran. فالوقت محسوب وقصير. Karena waktu dan kesempatan kita itu terbatas dan itu pendek. والعمل مدون ومكتوب. Sedangkan
apapun amal yang aktivitas yang kita kerjakan itu semuanya akan tercatat. وليس هناك اختبار ليس هناك مهلة لاختبار آخر ولا زمن إضافي. Dan perlu diketahui bahasanya kalau kita gagal ujian di ujian kubur, di pertanyaan malaikat munkar dan nakir, maka tidak ada remedi dan her, dan tidak ada lagi perpanjangan waktu. Maka ujian cuma sekali, gagal di situ maka berarti gagal, tidak ada remedi dan her. ولا يمكن ويستحيل أن يبقى أحد في هذه الدار بل الكل سيخرج من ذاك الباب باب الموت. Dan tidak ada orang yang hidup selamanya di dunia ini. Maka keluar dari dunia ini adalah sebuah keniscayaan dan sebuah kepastian. Semua orang akan merasakan kematian. وهذه الدار ممر وليست مكوث ومستقر. Dan patut kita sadari bahasanya hidup di dunia ini kita sekedar lewat, dan ini bukanlah tempat domisili yang selamanya bagi kita manusia, sekedar lewat saja. ومهما أخذت منها من مال ومتاع وزوجة وولد فأيقن أنك ستتركه وتخرج بدونه. Dan ketahuilah bahasanya istri, anak, harta, kendaraan, rumah dan yang lainnya tidak boleh tidak pasti akan kita tinggalkan. فكن فيها كالغريب أو كعابر السبيل لا تتحمل منها ما يثقلك في الطريق. Maka sikap yang benar ketika kita hidup di dunia ini, maka sikapilah kita sebagaimana sikap seorang musafir yang bepergian. Maka jangan bawa terlalu banyak barang yang ini akan menyebabkan kita kesulitan untuk menempuh perjalanan. والله عز وجل عنده اللقاء والموعد وإما إلى جنة وإما إلى نار. أسأل الله لي ولكم الجنة وأعوذ بالله لي ولكم من النار. Dan kita semua akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita berjumpa dengan Allah cuma ada dua pilihan tempat, kalau tidak surga ya neraka. Maka kita berdoa dan mohon kepada Allah agar Allah berikan surga untuk kita sekalian. واحمل معك زادا من العلم النافع والعمل الصالح لأنه لا يبقى ولا ينفع سواه. Jangan lupa membawa bekal untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan bekal yang layak kita bawa untuk berjumpa dengan Allah adalah berupa ilmu dan amal. هذا وأسأل الله العلي الكبير العظيم الذي يرى مقامنا ويسمع مقالنا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع مع العمل الصالح والإخلاص الكامل والمتابعة التامة. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kepada kita keikhlasan dalam beramal. Allah berikan kepada kita kekuatan, kemauan dan kekuatan untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam secara totalitas dan sempurna. والشكر موصول لكم على حرصكم على الحضور وصبركم على الإنصات. Saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak sekalian dan para hadirin sekalian atas kehadiran di tempat ini, dan saya juga ucapkan terima kasih atas kesabaran para hadirin sekalian yang mau menyimak dan mendengarkan apa yang saya sampaikan. ولإخواننا القائمين على هذه الدورة وهذا البرنامج العلمي شكر مضاعف مع الإذاعة التي قامت بالتسجيل ونقل ذلك للمسلمين والمسلمات. شكر آخر
وجزاهم الله خيرا. Demikian juga rasa terima kasih yang berlipat ganda kami ucapkan kepada segenap panitia yang telah memberikan panitia yang mengurusi kegiatan kami di sini dan berbagai pengajian yang kami sampaikan di sini. Demikian juga kami ucapkan terima kasih kepada mereka atas kegiatan mereka menyebarluaskan apa yang saya sampaikan kepada seluruh kaum muslimin. ولمن ترجم مني دعوة خاصة وشكر سابغ فجزاه الله عنا خيرا. Demikian juga ucapan terima kasih yang spesial saya berikan kepada penerjemah saya. وسأهدي لكم عمرة مجانية إلى مكة المكرمة كلكم فردا فردا. Dan akan aku berikan pada hadirin sekalian kesempatan umroh gratis ke Mekah بغير تعب ولا مشقة tanpa perlu capek dan kesulitan. ولا يدفع أحدكم ولا ربية واحدة. Dan tidak perlu bayar meskipun cuma 1 rupiah saja. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله عز وجل yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian dia tetap duduk di masjid dalam aktivitas mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتبت له عمرة تامة تامة تامة. Setelah dia mengisi kegiatan setelah selesai sholat subuh dengan mengingat Allah dan mendengarkan pengajian adalah bentuk mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah matahari terbit, beberapa saat setelah matahari terbit, dia sholat 2 rakaat, maka tercatat untuknya ganjaran dan pahala umroh yang sempurna, sempurna dan sempurna. وكن على يقين أنك إذا ما فعلت ذلك ستجد في صحيفتك عمرة تامة بغير دراهم ولا دنانير ولا سفر ولا ارتحال، وهذا من واسع فضل الله عليك أيها المسلم، تعتمر بالمجان بدون أن تخسر جهدا ولا مال. Maka kita wajib berkeyakinan bahwasanya jika kita melakukan apa yang Nabi sampaikan dalam hadis di atas, maka Allah akan catat di buku catatan amal kita pahala umroh. Satu pahala umroh yang didapatkan secara gratis tanpa perlu bayar sedikit pun, tanpa perlu capek dan tanpa perlu bepergian, dan ini menunjukkan luasnya karunia Allah Subhanahu Wa Taala. هذا ونسأل الله الجميع التوفيق، وإن شاء الله تعالى سيكون عندنا جلسة أو درس علمي ضحى من الساعة 9 إلى الظهر، فمن رغب في الخير وأن يتزود من العلم النافع فحي هلا وأهلا وسهلا، والأسئلة تكون في ذلك المجلس إن شاء الله تعالى، فلا أسألكم الآن ولا تسألوني، واللقاء في الضحى في المكان الذي سيذكر لكم الإخوان، وجزاكم الله خيرا. Demikian yang bisa kami sampaikan, dan siapa yang ingin menimba ilmu lebih lanjut, maka kami ada pengajian sejak jam 9 sampai waktu zuhur di Masjid Syuhada, dan di kesempatan ini saya tidak akan memberikan pertanyaan dan saya juga tidak mau menerima pertanyaan. Kalau mau pertanyaan itu nanti semua letaknya di kajian di Masjid Syuhada. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa la tansaw rak'atay al-umrah wa jazakumullahu khaira. Jangan lupa untuk melaksanakan 2 rakaat umrah. Dan marilah kita tutup kajian kita kesempatan pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa
wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.